Welcome to Soken Talks. Minasan, selamat jumpa kembali di Shodo Jalan Bisnis. Ini ruang kita para praktisi dan juga akademisi yang akan membahas tentang hal-hal terkait dengan Indonesia dan Jepang. Bersama dengan kita kembali hadir Pak Arbi yang hari ini kan membahas topik khusus nih tentang Arbi Method. Arbi Method ini dikembangkan dari pengalamannya berpuluh tahun begitu ya di Jepang sebagai orang Indonesia dan menjadi cara yang lebih efektif untuk membuka pembelajaran bahasa Jepang bagi penutur bahasa Indonesia. Dan untuk itu hari ini kita akan membahas tentang apa dan mengapa Arbi Method begitu ya. Supaya teman-teman juga bayang nih. Pak Arbi bisa cerita sedikit tentang asal usulnya nih dari si method ini. Metode ini ya. Jadi saya datang ke Jepang kan tahun 2000 ya. Pada saat itu saya ikut program yang namanya Mombusho. Jadi di mana dalam waktu 1 tahun belajar bahasa Jepang ini, kami ini sudah harus masuk ke universitas. Sehingga pertama memang itu menjadi kekhawatiran saya ya. Apakah dalam waktu 1 tahun itu saya bisa menyingkat ya. Karena kan ketika kita masuk ke universitas ini kan merupakan kristalisasi ya. Dari kita belajar dari TK, SD, SMP, SMA lah gitu ya. Nah, memang di Indonesia saya melalui proses itu gitu. Tapi ketika saya masuk ke universitas di Jepang, apakah saya melalui proses itu kan tidak gitu ya. Nah, apakah ini bisa saya singkat hanya dalam waktu 1 tahun, itu yang sebenarnya pada saat itu saya agak sedikit khawatir juga gitu ya. Nah, akan tapi setelah saya melalui proses dan ternyata saya lihat guru-gurunya juga semua berkualitas. Terus kemudian kalau saya ingin mendapatkan pengetahuan ya atau informasi mengenai suatu tata bahasa atau bentuk kalimat, pola kalimat yang saya tidak tahu dan sebagainya itu ada di perpustakaan gitu ya. Nah, jadi saya melihat bahwa aksesibilitas pada informasi itu satu lengkap, gurunya juga bagus dan tentu saja saya pada waktu itu ada di satu tempat yang namanya Osaka University for Foreign Studies ya. Nah, tapi untuk yang anak-anak seperti saya waktu itu ya, jadi yang akan dalam waktu tertentu dia harus ke Universitas di Jepang ya. Nah, itu ada asramanya gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi satu dasar dari Arbi Method ini gitu. Memang metode pembelajaran untuk penutur asing ya, ini ada banyak ya. Jadi tidak hanya bahasa Jepang saja, tapi juga misalnya bahasa Indonesia kepada penutur asing gitu ya, atau misalnya bahasa Inggris kepada penutur asing juga metode-metodenya sudah ada. Nah, jadi kenapa kita namakan Arbi Method? Ya ini setelah kita sekarang tahun 2025 ya, kita mulai bisnis sekolah kan tahun 2022 ya gitu ya, cikal bakalnya. Nah, ini kita kembangkan bagaimana kita membangun sebuah sistem ya di sekolah di mana dalam waktu yang singkat itu kita bisa menguasai dasar-dasar dalam berkomunikasi gitu ya. Itu kan dalam waktu 1 tahun ya, cukup singkat sih. Untuk yang university level grade gitu kan. Jadi apa nih kiatnya gitu ya, tipsnya sehingga kita bisa akuisisi second language ini dengan cepat? Memang pada saat itu belum saya sadari secara teoretikal ya gitu ya, karena memang ya saya hanya mengikuti proses itu gitu ya. Nah, tapi setelah kemudian saya mulai istilahnya menyelesaikan beberapa course pendidikan, terus kemudian saya mulai bekerja, saya mulai masuk ke dalam dunia masyarakat gitu ya. Nah, saya melihat bahwa ada beberapa kemampuan-kemampuan tertentu yang harus dimiliki gitu ya. Nah, misalnya bagaimana kita itu memposisikan diri ya, dengan para misalnya karena saya sekarang pengusaha kan berarti bagaimana saya mendapatkan klien misalnya, terus kemudian bagaimana saya bernegosiasi dengan vendor gitu ya. Nah, yang pernah kita bahas ya mengenai Sampoyoshi misalnya gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya juga kan pada akhirnya kan saya harus berkomunikasi ya, berkata-kata ya ini ya. Terus ketika saya di universitas, saya juga kan harus istilahnya mendaftarkan formulir saya gitu. Berarti saya harus tahu nih formulir saya ini isinya apa. Terus kemudian saya ketika misalnya ke loket ya, saya harus bicara apa gitu. Ini kan juga harus ada ini ya. Jadi itu yang istilahnya ternyata
ada beberapa kemampuan-kemampuan komunikasi, ada beberapa kemampuan misalnya tata bahasa saya harus menguasai berapa banyak, terus kosakata saya harus menguasai berapa banyak. Ini sudah ternyata saya melihat ini ada pakemnya ada gitu. Oh, Iya. oke. Jadi ini beyond dari sekedar tes itu ya, kan kalau nggak salah N2 aja dalam waktu berapa bulan tuh, Pak? 4 bulan lah 4 gitu ya. bulan ya, buset, Betul. dan selebih dari itu juga kita perlu belajar berkomunikasinya karena itu yang akan kita kepake ya ketika di Jepang. Betul. Iya, betul. Oke. Jadi kan kalau dalam bahasa Jepang itu kan ada yang hanya mengukur profisiensi kemampuan. Itu dinamakan JLPT. Ya. Tapi ada juga yang mengukur strategi bagaimana dia itu bisa menggunakan bahasa Jepang dalam TPO tertentu ya, time, place, occasion tertentu gitu. Itu yang dinamakan JFT basic lah gitu ya. Itu ada A2 misalnya gitu. Itu merupakan dua hal yang sama-sama mengukur kemampuan bahasa Jepang, tapi yang satu dari profisiensi, dari tata bahasa, terus kosakata. Jadi kategorisasi tata bahasa berdasarkan kategorisasi tradisional ya. Ya. Nah, tapi kalau yang JFT basic ini lebih ke bagaimana kita bisa berkomunikasi dalam sehari-hari ya. Betul. Sehari-hari. Oke, berarti kan kita memang perlu combine ya, keduanya diperlukan untuk bisa di sana. Siap. Oke, dasarnya apa ya? Karena kalau misalnya belajar bahasa itu kan sebagai penutur asing, pola pikirnya berbeda ya kalau bayangan saya ya. Iya. Jadi dalam bahasa itu ada yang namanya language acquisition ya. Nah, jadi bagaimana kita mengakuisisi sebuah bahasa. Nah, ini ada dua. Jadi yang first language acquisition sama second language acquisition. Jadi first language acquisition itu misalnya kita sebagai bayi ya gitu ya, atau mungkin bisa jadi seperti Tarsan ya, kita misalnya tiba-tiba jatuh di hutan, terus kemudian setelah 10 tahun lagi gitu ya kita ketemu sama orang gitu, itu juga merupakan first language acquisition gitu ya. Nah, tapi intinya kebanyakan istilahnya daripada saat kita bayi, terus kemudian mungkin sampai usia 4-6 tahun lah gitu ya. Nah, ini adalah pembentukan istilahnya tata bahasa dasar ya. Ya, nah ini yang namanya first language acquisition. Nah, itu lebih ke karena ada beberapa teori yang mengatakan bahwa ya sepanjang itu manusia dia bisa mempelajari bahasa manusia gitu ya. Tinggal data-datanya yang perlu diberikan kepada kita gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi kalau kita kecemplung di masyarakat Jepang, ya kita kan bisa berbicara bahasa Jepang. Kalau kita kecemplung dalam masyarakat Jawa, walaupun dia orang Jepang, dia akan berbahasa Jawa gitu ya. Nah, sehingga ada satu universalitas ya di sana gitu ya. Nah, ketika kita misalnya second language acquisition gitu ya. Nah, ini kan kita sudah punya basic ya. Basic di misalnya bahasa ibu kita, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Nextnya kita mencoba mengakuisisi bahasa Jepang misalnya. Nah, ini berarti kan istilahnya kita harus membuat jembatan-jembatan ya. Iya. Nah, karena mau nggak mau kenapa kita ada keperluan untuk mengakuisisi bahasa kedua ya karena ada keperluan-keperluan yang lain ya. Misalnya keperluan ekonomi atau keperluan akademik, sehingga ya kita terpaksa untuk melakukan hal itu gitu ya. Nah, mungkin kita bisa aja punya span waktu 10 tahun, 20 tahun untuk kita bisa menguasai secara natural ya. Tapi kalau misalnya seperti itu kan resource kita terbatas termasuk waktu ya. Nah, sehingga bagaimana dalam waktu yang singkat kita bisa menguasai bahasa kedua ini yang menjadi istilahnya banyak sekali diperbincangkan lah gitu ya. Ini ada dua isu kan, satu belajar bahasa kedua tentang kita tuh belajar sebagai orang dewasa ya. Kalau anak-anak kayak spons gitu, cepet banget ya. Udah lihat nonton film langsung bisa recite gitu. Iya, betul. Gimana tuh caranya supaya Iya, nah ada banyak istilahnya jargon-jargon lah atau misalnya istilahnya apa ya? Ya istilahnya pepatah-patah gitu ya. Nah misalnya kita harus mana yang harus kita dahulukan dulu ya? Misalnya fluent dan correct atau correct dulu dan fluent gitu ya. Oke, itu strateginya ya cara belajar. Iya, nah pada akhirnya
semua metode itu akan lebih cenderung ke yang mana dulu. Kita akan korek dulu baru fluent, atau fluent dulu baru korek gitu ya. Nah, jadi kalau metode RB itu tuh lebih ke kita fluent dulu, baru korek gitu ya. Nah, yaitu kenapa? Karena jadi memang semua metode itu ada kelebihan, ada kekurangannya gitu ya. Nah, jadi kenapa RB method menggunakan seperti itu ya. Nah, jadi karena satu hal bahwa fluent itu adalah kenapa sih kita harus berbahasa gitu ya. Nah, karena kan ada tujuan-tujuan pragmatis ya. Nah, jadi misalnya tadi mencari uang, kita ingin menjadi terkenal, atau misalnya saya ingin punya pacar orang asing misalnya. Ini kan berarti bahasa itu adalah tool ya. Nah, sehingga kita ada keperluan untuk fluent dulu. Yang penting maksud kita, tujuan kita tercapai gitu ya. Nah, ini adalah yang metode RB itu lebih dekat ke sana gitu ya. Nah, tapi kalau kita tidak korek gitu ya, tidak benar, itu nanti bagaimana kita bisa pesannya tersampaikan dengan pas gitu ya. Nah, jadi disitulah yang sebenarnya walaupun kita tetap fluent dan korek gitu ya, tapi tetap di situ ada istilahnya beberapa rambu-rambu khusus lah gitu. Oke. Kalau bicara soal rambu-rambu, setiap bahasa itu kan punya pola ya. Kalau di Indonesia kan ada SPOK begitu ya, subjek predikat objek keterangan gitu. Kalau di Jepang seperti apa dan gimana nih caranya untuk switch? Oke. Jadi dalam beberapa bahasa ya, memang ada bahasa yang tipikal mirip dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam hal tadi SPOK tadi ya, itu mirip ya. Saya makan nasi gitu ya. Misalnya I eat rice gitu kan sama ya. Nah, SPOK-nya sama gitu ya. Nah, tapi dalam bahasa Jepang atau dalam beberapa bahasa tertentu ya, kita bilang misalnya suku bahasa Altai gitu ya. Itu mirip-mirip dengan bahasa Jepang. Jadi SOP ya. Jadi saya nasi makan gitu ya. Nah, misalnya ada berapa bahasa-bahasa di daerah Turki dan sebagainya itu mirip juga seperti bahasa Jepang gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya bahasa Jepang saja yang unik ya. Jadi ketika kita jadi pembelajar second language itu kita harus switch ya di bagian itu. Betul. Nah, sehingga di sini juga, nah tadi saya bilang bahwa ada beberapa asumsi dasar dari RB method ya. Tadi kan fluent dan korek. Nah, nextnya ini karena kita kan pragmatis nih ya. Kita perlu waktu yang sesingkat mungkin gitu ya. Nah, kalau saya misalnya orang Turki gitu ya, yang SPOK-nya ini hampir sama dengan bahasa Jepang gitu, itu akan mempermudah saya ya untuk istilahnya berbicara bahasa Jepang. Karena urutannya lebih cepat. Nah, ini kita bicara masalah sintaks ya. Jadi urutan dalam kalimat gitu ya. Nah, kalau kita bicara dalam ranah morfologi. Morfologi itu adalah pembentukan kata ya. Nah, itu mungkin orang China, orang Korea, orang Vietnam itu lebih mudah belajar bahasa Jepang. Lebih dekat ya. Lebih dekat karena kata-katanya kan banyak sekali istilah-istilah dalam bahasa Jepang yang diambil dari China ya, bahasa China ya, yang dijepangkan otomatis ya. Nah, jadi kan orang Korea juga banyak mengkoreakan istilah-istilah dari Cina juga, orang Vietnam juga sama ya. Nah, tapi karena core-nya sama, asalnya sama, jadi mendekati ya. Nah, ini yang membuat misalnya dalam level morfologi atau dalam level pembentukan kata, ini orang Korea, Cina, Taiwan, Vietnam lebih mudah mempelajari bahasa Jepang gitu ya. Oke. Jadi kalau buat orang Indonesia kesulitannya di mana nih biasanya? Karena kan katanya beda ya. Terus... Betul. Jadi dari sisi sintaks itu urutannya sudah beda, jadi susah. Terus kemudian dari sisi pembentukan kata itu juga sebenarnya kan agak susah juga ya, karena benar-benar misalnya taman gitu ya, taman itu ya kita harus benar-benar akuisisi kata, misalnya dalam bahasa Inggris kan park ya, kan park sama taman kan beda, itu harus kita akuisisi penuh ya. Sama juga dengan bahasa Jepang, misalnya koeng itu kan taman ya, itu kita harus akuisisi juga penuh ya. Tapi misalnya seperti contoh kata ya, misalnya janji ya, janji kan promise ya. Dalam bahasa Jepang, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu kan beda sama sekali ya. Itu kita harus akuisisi full. Tapi ketika misalnya dalam bahasa Jepang itu yakusoku,
Yakusoku dalam bahasa Korea yaksok. Oh, agak mirip sih. Mirip ya. Nah, jadi akuisisinya lebih mudah, gitu ya. Nah, ini dalam pembentukan kata. Nah, sekarang buat orang Indonesia, apa yang menjadi keunggulan orang Indonesia dalam penguasaan bahasa Jepang ini adalah di intonasi. Ya, di intonasi juga kemudian lebih di fonetiknya ya, fonemnya. Nah, orang Korea dan orang China ya, itu agak susah ya. Misalnya ada satu kata namanya suito gitu ya, suito. Nah, suito ini seperti tumbler ya. Ini tumbler ya, suito. Nah, orang Cina dan orang Korea tidak bisa mengatakan suito. Orangnya selalu mengatakan suido. Suido ya. Nah, kenapa? Karena T ini kan tidak bersuara ya. Jadi konsonan tidak bersuara, diapit oleh vowel ya, oleh vokal yang bersuara, itu akan menjadi bersuara semua dalam konteks bahasa China dan bahasa Korea. Sehingga mau nggak mau T itu kalau disuarakan jadi D. Ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa bisa mengatakan suito itu tanpa kesulitan ya. Udah biasa lafal. Betul. Sehingga kita menang di fonetik, tapi kalah di morfologi dan sintaks. Oke. Ya, jadi area itu yang diperkuat ya. Yang kita perkuat di sana. Sehingga artinya kalau kita mengajari ke orang-orang Vietnam, mungkin mereka susah sekali untuk bicara yang bagus ya. Nah, jadi kalau di Indonesia itu kita lebih mudah di sana ya. Iya. Jadi intonasi logatnya sih sebenarnya pelafalannya kita lebih mudah ya. Lebih mudah. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya bicara soal bahasa kan setiap bahasa itu punya kedetilan berbeda begitu ya. Sebelumnya kan sempat cerita kalau di Eskimo itu orang bilang salju aja bisa sampai 15 begitu ya. Betul. Dan setiap bangsa atau setiap budaya tertentu pasti punya titik-titik yang memang mereka lebih kaya ya di bahasa tersebut. Betul. Jadi memang dalam teori linguistik ya, tadi kan kita sempat bicara mengenai SVOK tadi ya. Nah, atau tadi kita sempat singgung mengenai universalitas ya. Nah, ini yang teori yang disampaikan oleh Noam Chomsky ya. Noam Chomsky itu dia bilang mengenai universal grammar, bahwa selama dia itu manusia, dia memiliki suatu algoritma tertentu di kepala dia yang bisa memproduksi bahasa-bahasa yang natural sepanjang dia manusia gitu ya. Nah, dan dia juga bisa memprediksikan istilahnya bentuk-bentuk apa yang bisa diproduksi ya di kemudian hari gitu ya. Nah, ini juga dari universal grammar. Nah, satu hal lagi ada yang pendekatannya itu lebih bukan dari sisi sintaks dan morfologi ya. Ini kan dari sisi bentuk ya tadi ya. Nah, yang kedua adalah dari sisi arti, semantik. Nah, itu lebih banyak kajian-kajiannya itu menggunakan psikolinguistik misalnya, atau sosiolinguistik gitu ya. Atau dalam psikologi itu juga kita mengenal adanya kognitif ya, kognitif psychology gitu ya. Nah, jadi ada kognitif linguistik gitu ya. Nah, ini lebih tadi misalnya orang di Eskimo ya dia harus menguasai banyak jenis salju ya. Karena kalau misalnya salju tipe A, nanti ketika dia akan jalan, nanti akan terjadi misalnya topan misalnya atau badai, sehingga dia harus membawa banyak makanan gitu ya. Nah, tapi buat kita karena salju juga tidak turun, ya cuma di Papua. Betul. Sehingga ya kita cukup tahu salju gitu ya. Iya. Menarik ya. Jadi ada beberapa gradasinya tadi ya. Kalau diurutkan seperti apa urutannya? Maksudnya urutannya itu adalah tadi kan ada semantik, ada sintaks. Ya. Jadi sebenarnya secara tradisional itu kalau dalam Army Method ya, sebenarnya nggak hanya Army Method saja gitu ya. Itu kita sepakat ya bahwa yang pertama kali kan suara dulu ya. Jadi bahasa itu berawal dari suara. Nah, sebenarnya sih kita masih bisa diskusi lagi ya bedanya suara dengan bunyi apa sih gitu ya. Nah, bunyi kan seperti ini ya. Nah, jadi suara itu adalah bunyi yang diproduksi oleh manusia gitu ya. Nah, suara-suara ini berkumpul dan mengandung arti ya. Ada suara yang
untuk satu penutur bahasa tertentu tidak punya arti gitu ya. Jadi misalnya untuk dalam bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa mungkin di sekitar bahasa-bahasa Asia Tenggara lah gitu ya. Itu kita kan menggunakan udara yang keluar ya. Nah, terus kemudian kita produksi gitu ya. Nah, tapi di bahasa-bahasa Afrika itu kita hisap ya. Nah, jadi misalnya proses ini juga merupakan adalah ya itu di bahasa Afrika ada atau ini juga merupakan apa namanya sesuatu yang kita ambil ya. Jadi intake itu kita buat suaranya gitu ya. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia kebanyakan yang suara yang ditimbulkan dari kita menghisap itu tidak punya arti ya. Nah, itu satu di fonetik ya. Nah, fonetik terus kemudian suara dengan suara membentuk suku kata, terus kemudian membentuk kata gitu. Nah, pembentukan kata ini ada perubahan ya. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita mengenal imbuhan. Jadi belajar dan kalau ajar kita tambahkan dengan jadi belajar. Ajar kita tambahkan dengan jadi mengajar misalnya. Jadi ada kata dasar lah gitu. Bahasa Jepang bukan di depan, perubahannya ada di belakang gitu ya. Ya, jadi misalnya kita mau harus membaca gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan must read misalnya kan di depan ya ini ya. Nah, tapi dalam bahasa Jepang yang mengubah misalnya must harusnya itu di belakang gitu ya. Misalnya read must gitu ya. Nah, must-nya ini apa? Misalnya nakereba naranai. Nah, kan ada perubahannya ya di situ. Nah, itu perubahan kata ya. Akibat kita ingin mengungkapkan sesuatu itu ada di dalam ranah morfologi. Nah, terus nextnya adalah ada di ranah sintaks ya. Jadi ranah sintaks itu lebih ke apa tadi yang SPOK tadi ya. Nah, ini urutannya bagaimana, terus konjungsinya seperti apa. Ini di ranah sintaksnya. Gitu. Nah, yang paling atas apa? Itu yang menurut saya tempat memproduksi arti ya. Itu adalah konteksnya. Nah, di konteks inilah kita belajar juga mengenai komunikasi dan strategi dan sebagainya gitu. Jadi konteks itu jadi payungnya ya, dan juga jadi reason kita belajar sesuatu karena kita ingin mengerjakan sesuatu yang konteksnya memang agak spesifik begitu. Betul, ya. Jadi ketika misalnya kan ada teks, ada konteks misalnya gitu. Jadi konteks itu adalah sesuatu yang ini dalam ARWI method ya. Orang bisa saja dia menggunakan beberapa penggolongan ya. Nah, jadi komunikasi itu dalam ARWI method kita masukkan ke dalam konteks. Budaya juga kita masukkan dalam konteks gitu ya. Nah, konteks inilah yang mendasari timbulnya arti. Nah, arti itu dalam linguistik kita juga pelajari dalam satu ilmu yang namanya semantik. Ya, nah tadi kalau kita lihat dari sisi kalau masih ingat yang tadi mengenai kognitif linguistik tadi ya, itu kita lihat dari sana gitu ya. Jadi bagaimana kita memproduksi arti gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah tahu ya bahwa kalau misalnya di Indonesia kan untuk mengantri bensin itu kan ada bensin premium dan Pertamax gitu ya. Nah, jadi kalau di Indonesia kita udah tahu nih kita kalau kita bukan orang yang mendapatkan subsidi, kita mungkin ke Pertamax ya gitu ya. Nah, tapi kalau tiba-tiba ada orang asing terus mengisi bensin, mereka akan dua-duanya buat dia hal yang sama gitu ya. Iya. Nah, ini akan muncul ya. Jadi terus kemudian dalam bahasa Indonesia kalau kita sudah tahu hal tersebut ya, itu kan tidak akan bertanya, mungkin akan tidak akan bertanya misalnya begini ya. Kenapa ada dua gitu ya? Iya. Kita kan langsung bertanya, yang mana yang Pertamax gitu ya? Iya. Nah, tapi ketika ada orang bule, dia tidak akan memproduksi pertanyaan itu ya. Iya, udah langsung taken for granted ya, gasoline ya sama harusnya. Iya, misalnya seperti itu ya. Nah, ini juga misalnya budaya kan, ya apapun itu misalnya diproduksi oleh misalnya regulasi atau apapun itu juga gitu. Itu bagaimana kita memproduksi misalnya kata-kata, memproduksi pertanyaan itu juga akan berbeda gitu. Oke. Jadi ARWI method merangkum, menjahit itu semua ya. Betul. Iya. Nah, saya kasih contoh satu lagi ya. Ketika misalnya kita ke McDonald 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang, kalau 10 tahun yang lalu kan belum ada QRIS, belum ada
imani gitu Tapi ya. Nah, jadi orang akan pasti tanya ya, kalau sekarang pasti tanya, Bapak mau bayar pakai apa? ya, Pakai cash atau apa dan sebagainya. Kalau zaman dulu, zaman belum ada QRIS dan sebagainya gitu, tidak akan pernah terjadi pertanyaan seperti itu kan? ya, ya, Ya. ya. Nah, sehingga kita ingin mempersiapkan anak-anak kita yang bersekolah di Shoken School ini, ketika datang ke Jepang itu dia tidak bertanya hal-hal yang tidak perlu gitu. Ya itu oke lah, itu saya kira fair ya, karena kita sebagai manusia itu bisa memproduksi apa saja gitu ya. Iya, iya. Tapi apakah itu efektif dan efisien, itu kan tidak ya. Sehingga kita melihat ini dari sisi tadi pilar-pilar tadi itu ya. Yeah. Jadi lebih efektif ya, karena ada sesuatu yang memang sudah dipelajari lebih pinpoint pas di tempat mereka membutuhkannya. Iya, jadi makanya tadi kenapa kita bisa fluent sih gitu ya. Nah, satu ya karena kita menguasai, kita bisa melafalkan dengan benar gitu ya. Terus dengan intonasi yang benar, dengan dialek yang benar lah gitu ya. Nah, coba misalnya tiba-tiba ada Pak Ibra misalnya tiba-tiba ada orang dari Madura dan ada orang dari Jawa gitu ya. Nah, terus ada orang yang istilahnya pakai bahasa misalnya bahasa Betawi lah misalnya gitu ya, atau bahasa Jakarta biasa gitu ya. Itu kan mungkin kalau kita tinggal di Jakarta, ini mungkin kampungan ya, maaf ya kampungan. Kalau misalnya ada orang bicara bahasa Madura atau Jawa gitu ya. Nah, tentu saja akan ada istilahnya ya, walaupun kita berusaha untuk menghilangkan prejudis itu gitu ya. Sehingga bagaimana kita berbahasa dengan baik ini juga menentukan ya. Nah, terutama kalau di LPK kita ini kan anak-anak ini kan akan masuk dari level bawah ya. Nah, beda dengan misalnya kita di Google misalnya tiba-tiba langsung jadi expat di Jepang gitu ya. Itu nggak masalah, mereka yang akan mengadjust dengan kita gitu ya. Ada rasa bahasa. Kalau di sini mungkin undak-unduk bahasa gitu ya. Betul. Halus, kasar dan ini. Betul, itu justru yang harus sebenarnya dipelajari ketika kita merangkak dari bawah gitu. Kita punya modalnya sih sebenarnya, terutama yang bahasa daerahnya punya leveling. Betul, untuk yang tata krama gitu ya, politeness lah gitu ya. Betul. Oke. Menarik sih Pak. Ini kan terus berkembang ya sejak 20 tahun lalu mungkin dikembangkan. Pertanyaan terakhir mungkin. Apakah si RB method ini juga include pendekatan-pendekatan terbaru gitu ya? Risetnya kan masih terus berlanjut. Betul. Iya. Jadi memang seperti itu ya. Sepanjang kita tidak punya penemuan terbaru lagi lah misalnya. Jadi kan tadi intinya bahwa kita fluent dulu baru korek. Ini kan sebenarnya lebih ke kita bisa bicara dulu gitu ya. Nah, baru kemudian kita bisa menulis, terus kita bisa lebih ke kemampuan-kemampuan yang benar-benar kita bisa menyampaikan sesuatu dengan efektif dan efisien gitu ya. Nah, kita akan tetap membuka istilahnya possibility yang baru lah gitu ya. Dalam arti istilahnya cara mengajar kan berbeda ya. Pada saat method ini dibuat ya, ini kan kita belum mengenal AI. Dan bagaimana AI ini bisa merubah cara kita membuat soal gitu ya. Dan sekarang AI masih salah-salah gitu ya. Tapi ketika misalnya sekarang chipnya ini makin bagus gitu ya. Nah, kita masih belum tahu nanti apakah ada quantum mechanics dan sebagainya gitu ya. Nah, quantum processing. Computing ya. Nah, ini kan dia bisa memproses lebih cepat lagi ya. Nah, sehingga kita sangat senang ya dengan adanya AI ini ya, karena dia bisa menjadi asisten kita. Yang dulunya kita mungkin harus bertapa dulu kali ya untuk mendapatkan, kita bisa mendapatkan misalnya atau kita membuat bacaan-bacaan teladan gitu ya. Nah, kalau sekarang kan kita bisa mungkin buat prompt yang tepat, terus kemudian kita cobakan, bisa lebih produktif sebenarnya. Karena dia punya semua informasi yang ada di dunia bisa dia condense gitu. Asal promptnya benar ya. Betul, asal promptnya benar. Betul. Ya. Dan
kita juga membuka diri juga terhadap misalnya seperti irodori ya dalam bahasa Jepang ini kan ada yang namanya kendo tadi ya, dan dia focusingnya dia memang di lebih ke tadi konteks ya, kalau dalam Ari Method tadi ya konteks, dia menyediakan istilahnya beberapa TPO ya, misalnya di stasiun, di rumah sakit dan di mana gitu kan, karena masing-masing istilahnya kata-kata yang mungkin dimunculkan beda-beda di masing-masing TPO-nya itu ya, atau kalimat yang mungkin dimunculkan itu beda-beda gitu ya. Oh iya sih. Iya. Kayak misalnya kalau di Indonesia kan ada wafat, gugur, itu kan beda-beda konteksnya ya. Iya. Bisa belajar. Salah satunya seperti itu ya. Misalnya kita ke rumah sakit gitu kan, nggak mungkin kita bisa, oh ini beliau sudah meninggal gitu ya. Nah, ya mungkin sampai wafat kita oke gitu ya. Tapi kita nggak bilang gugur ya. Iya. Nah, tapi kita gugur ketika misalnya TPO-nya medan perang gitu ya. Betul. Ya. Oke. Seru nih, kayaknya penelitiannya akan terus berlanjut juga. Betul. Iya. Terus dikembangkan dengan metodologi pendidikan yang terbaru juga ya. Siap, betul. Ya, jadi makanya kita sangat open dengan kerjasama dengan universitas ya. Nah, jadi kerjasama dengan universitas ini kita berharap bahwa ada data-data siswa kita yang mungkin bisa bisa dianalisa dengan framework yang berbeda gitu ya. Jadi sangat membantu kita juga untuk istilahnya ada koreksi ya, karena ada peer review ya ini. Betul. Karena Ari Method ini kan sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita itu dalam waktu yang sesingkat mungkin itu bisa melakukan second language acquisition sebenarnya ini ya. Nah, sehingga kita membutuhkan banyak sekali masukan lah gitu ya terhadap cara pengajaran, pedagogiknya, atau misalnya dalam how we view linguistik itu ya, itu sendiri gitu ya. Nah, ini kita berharap bahwa karena kita percaya bahwa kita memang belum sempurna lah gitu ya. Ya, as a researcher gitu ya, selalu mau evidence based dan kita selalu cari lagi ya. Iya, betul. Excellent. Iya, siap. Makanya kita sangat senang kalau nanti misalnya ada pihak universitas yang mau bersama dengan Sokan School ini untuk melakukan penelitian lanjutan ya. Oke, sip Pak Arbi. Saya pikir itu sedikit banyak sudah menggambarkan apa si Arbi Method dan kenapa ini diperlukan, terutama bagi kita. Bagi saya sih, misalnya pembelajar bahasa Indonesia yang mau belajar bahasa Jepang. Untuk itu kita akan nanti perdalam lagi di waktu-waktu ke depan tentang juga bagaimana ini diaplikasikan, bagaimana dikembangkan dan seterusnya. Iya, betul. Baik. Terima kasih untuk perhatiannya dan semoga bermanfaat buat minasang. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.